Shalom Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, marilah datang kepadaku setiap yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Apapun kondisi Bapak Ibu Saudara yang boleh alami saat ini, mari datang kepada Tuhan. Mari bawa semua ke dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberikan kelegaan kepada setiap kita. Amin. Thank you Tuhan. Pagi hari ini kami datang Tuhan, membawa semuanya ke dalam tangan-Mu. Kami tahu Tuhan, di hadirat-Mu kami dikuatkan, di hadirat-Mu kami dilepaskan, kami dibebaskan. Kami mau alami hadirat-Mu pagi hari ini Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Saat pagi hari menghampiriku, ku tahu Bapa hadir peliharaku. Kasih anugerah-Mu hidupkanku, hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu. Mari katakan, saat pagi hari menghampiriku, ku tahu Bapa hadir peliharaku. Amin. Kasih anugerah-Mu hidupkanku, hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Mari Bapak Ibu katakan, saat pagi hari menghampiriku, ku tahu Bapa hadir peliharaku. Kasih anugerah-Mu hidupkanku, hatiku bersyukur buat kebaikan-Mu. Mari katakan, Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau
kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Mari lebih lagi katakan, Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Oh, Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu berlimpah di dalam hidupku. Bapa, Engkau baik, Kau teramat baik, kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Kasih-Mu sempurna di dalam hidupku. Kasih-Mu sempurna, Tuhan. Kau Bapa yang baik, tiada yang seperti-Mu, Tuhan. Tiada Allah seperti-Mu. Kau baik, Tuhan. Kasih-Mu berlimpah dalam hidup kami. Haleluya. Syukur bagi-Mu, Tuhan. Syukur bagi-Mu, Allahku. Haleluya. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan, Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Amin. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Katakan kepada jiwamu, aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku.
Katakan dari awal, katakan kepada Tuhan. Engkaulah kekuatanku, Kau tempat perlindungan kami. tempat perlindunganku. Walau badai menerpa, aku tak akan goyah. Mari katakan, Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu, Yesus.
pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Mari katakan, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu Tuhan. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapanmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu, memujimu, menyembahmu. Yesus, ku menyembahmu. Shalom kekasih Tuhan Yesus, selamat pagi, jumpa kembali Morning Call pada pagi hari ini. Kiranya anugerah Tuhan yang luar biasa mempersatukan setiap saudara dan saya untuk mengalami kemenangan. Kekasih Tuhan Yesus, kita berdoa sebentar. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan. Anugerah yang luar biasa yang daripada Tuhan Yesus kami terima di dalam kehidupan kami untuk berjalan bersama Tuhan. Kami mau menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa di dalam Kristus Tuhan. Kami percaya Tuhan lewat pengurapan Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang luar biasa hadir dalam kehidupan kami, membawa kami masuk dalam setiap rencana ajaib perbuatanmu dalam kehidupan kami. Jadikan kami Tuhan Yesus menjadi pemenang-pemenang yang luar biasa, bahkan lebih dari pemenang. Urapi kami pada pagi hari ini dan seluruh umatmu yang bergabung pada pagi hari ini. Nama Tuhan dipermuliakan, terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Kami katakan bersama-sama, amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya berikan tema firman Tuhan buat kita pada pagi hari ini berbicara tentang menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kekasih Tuhan Yesus, banyak umat Tuhan yang naik turun, bahkan menghilang, bahkan meninggalkan Tuhan. Mereka gagal di dalam perjuangan iman mereka mengiring Tuhan Yesus. Mereka banyak yang undur dari hadapan Tuhan. Mereka tidak mengalami kemenangan karena mereka merasa tidak memiliki sesuatu perjumpaan dengan Tuhan.
Mereka kehilangan arah, mereka gagal, mereka tidak memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Kekasih Tuhan Yesus, pada pagi hari ini Tuhan ingatkan kembali di dalam Yohanes 10 ayat 10a berkata bahwa pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh dan membinasakan. Karena itu kekasih Tuhan Yesus, kita harus menyadari bahwa saudara dan saya memiliki musuh. Saudara punya musuh, maka dari itu kita harus berjaga-jaga bahwa kita diingatkan dalam 1 Petrus, kita baca kekasih Tuhan, di dalam 1 Petrus 5 ayat ke-8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jagalah bahwa lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang sedang mengaum-aum mencari siapa orang yang dapat ditelannya. Karena itu kekasih Tuhan Yesus, lewat kebenaran firman ini kita harus menyadari saudara dan saya punya musuh. Tetapi satu hal, musuh kita bukan melawan darah dan daging. Musuh saudara bukan tetangga, bukan suami istri atau anak-anak, bahkan mertua atau tetangga yang ada di sekitar kita. Tapi saudara dan saya menyadari bahwa hidup ini, perjalanan rohani kita bersama Kristus Tuhan memiliki musuh. Karena itu kita harus berjaga-jaga. Pagi hari ini kekasih Tuhan, apa yang membuat kita tidak mengalami kemenangan berjalan di dalam kehidupan bersama Tuhan Yesus? Kita harus tahu bahwa iblis punya senjata. Kalau anak-anak Allah punya senjata, iblis juga punya senjata. Iblis punya pengalaman 2000 tahun lamanya. Dia mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Dia seperti singa yang sedang mengaum-aum untuk mencari orang-orang yang dapat ditelannya. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pada pagi hari ini kita harus menyadari bahwa saudara yang memiliki musuh dan saya yang memiliki musuh, kita berjaga-jaga lewat tuntunan firman Tuhan untuk kita boleh melekat kepada Kristus supaya saudara menjadi pemenangnya, bahkan lebih dari pemenang. Pada pagi hari ini kekasih Tuhan Yesus, kita tahu bahwa iblis punya senjata. Dan iblis saya sampaikan kepada saudara, iblis punya 2 senjata. Yang pertama adalah tipu muslihat. Yang kedua adalah panah api. Kedua senjata ini iblis bergerak. Iblis bergerak mencari siapa saja yang dapat ditelannya. Karena itu kekasih Tuhan, yang pertama tadi dikatakan bicara tentang tipu muslihat. Saudara dan saya, bayangkan bahwa iblis itu memiliki tipu muslihat. Dia berusaha menipu saudara. Dia berusaha menggagalkan kehidupan rohani, perjalanan kehidupan kita mengiring Tuhan. Oleh karena itu kekasih Tuhan, senjata yang pertama ini saudara harus lumpuhkan. Baik, saya sampaikan di dalam Efesus 6 ayat yang ke-11 dikatakan, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat. Kenakan seluruh selengkap senjata Allah. Ketika saudara menerima selengkap senjata yang daripada Tuhan Yesus, saudara dapat melumpuhkan segala tipu muslihat si jahat. Dia berusaha menipu gereja Tuhan. Kekasih Tuhan, di dalam medan peperangan rohani ada 3 hal media yang harus saudara dan saya ingat kembali, bahwa 3 media ini yang iblis berusaha menipu anak-anak Tuhan. Yang pertama senjata iblis saya katakan tadi, tipu muslihat. Dia menipu gereja-gereja Tuhan. Dia menipu anak-anak Tuhan supaya lumpuh segala senjata-senjata anak Tuhan dan tidak mengalami kemenangan. Tapi Allah kita yang dahsyat, Allah kita yang luar biasa memperlengkapi saudara dan saya supaya kita bergerak di dalam tuntunan Tuhan, di dalam pimpinan Tuhan, kekasih Tuhan. Nah, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, dikatakan supaya kamu dapat bertahan. Inilah yang membuat kita dapat bertahan, berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, sehingga saudara mengalami day by day, setiap hari, setiap waktu mengalami kemenangan. Saya katakan tadi 3 media
yang iblis pakai untuk menyerang gereja Tuhan, menyerang anak-anak Tuhan, supaya anak-anak Tuhan tidak melekat, tidak masuk dalam rencana Tuhan, tidak masuk dalam dimensi-dimensi yang baru, tetapi supaya anak Tuhan dilumpuhkan dan dia tidak lagi hidup di dalam Kristus, tapi dia akan menjauhkan dirinya dari segala ibadah-ibadah, pertemuan-pertemuan, bahkan tidak ada lagi doa, bahkan tidak ada lagi persekutuan dengan Tuhan. Tapi pada pagi hari ini, ketahuilah kekasih Tuhan Yesus, saya katakan bahwa saudara jangan sampai ditipu oleh segala jenis muslihat, tipu muslihat saudara yang melumpuhkan iman saudara. Media yang pertama dikatakan adalah pikiran. Dengan pikiran iblis berusaha untuk menekan, melakukan sebuah operation supaya anak-anak Tuhan berpikir bukan tentang kebenaran firman Tuhan, supaya tidak berpikir tentang kerajaan Allah, tidak berpikir tentang bagaimana kehidupan anak-anak Tuhan mengalami kuasa Tuhan itu. Iblis menyerang pikiran kita, dia menipu saudara dan saya dia lewat pikiran itu. Media yang pertama ini iblis serang supaya apa yang kita pikirkan bukan tentang kemenangan, kerajaan Allah, kesehatan, keselamatan di dalam nama Yesus, tapi kita diarahkan supaya kita jatuh dan tergeletak dan tidak lagi bersekutu dengan Tuhan. Oleh pikiran kita akan berdampak menjadi media yang pertama yang membuka sesuatu hal rahasia kebenaran Tuhan adalah bicara tentang kunci kerajaan Allah itu. Oleh pikiran kita, kekasih Tuhan Yesus, dan iblis tahu persis apa yang kita pikirkan ketika kita memikirkan tentang perkara-perkara rohani, perkara-perkara kerajaan surga. Iblis tahu bahwa dengan pikiran kita yang memikirkan tentang kerajaan Allah, ada kuasa Allah yang luar biasa. Karena itu dia berusaha menggagalkan anak-anak Tuhan supaya berpikir tentang hanya sebuah kegagalan, merasa bahwa tidak berguna, merasa tidak penting mengikut Tuhan. Tapi ketahuilah, dengan engkau memakai, kenakan seluruh senjata Allah. Selengkap senjata Allah ini memampukan saudara dan saya bertahan, yaitu mempertahankan iman kita di hadapan Tuhan sampai Yesus datang kedua kalinya. Saudara dan saya ditemui tidak bercacat, tidak bercelah, tapi di dalam iman dengan pelita yang terus tersedia, percaya dalam nama Yesus, saudara dan saya mengalami kemenangan itu, mengalami terobosan itu, dan saudara melakukan tugas pelayananmu dan tunaikan tugas pelayananmu dan juga menyelesaikan amanat agung. Ketika Yesus datang kedua kalinya, kita telah bawa jiwa-jiwa kepada Tuhan. Pada pagi hari ini saudara tidak lagi tertipu, tidak lagi si jahat tidak dapat lagi mengambil sebuah keuntungan atas kehidupan saudara, karena saudara hidup di dalam kemenangan dengan diperlengkapi yang disebut katakan tadi adalah selengkap senjata Allah. Media yang kedua, kekasih Tuhan, adalah hati. Iblis tahu ketika hati kita yang dibekali dihadirkan dengan kebenaran firman Tuhan, hati kita yang penuh dengan limpah ucapan syukur, hati kita yang terjaga di dalam kekudusan, yang terhubung, yang terkoneksi dengan Tuhan. Saya percaya hati saudara melimpah dengan syukur, hati saudara penuh kemuliaan Tuhan, dan lewat hati saudara ada suatu iman yang kuat, percaya di dalam Yesus bahwa saudara mengalami janji-janji Tuhan. Tetapi hati yang tadi dicuri oleh si jahat, ditipu oleh si jahat, ini yang akan melumpuhkan gereja Tuhan, anak-anak Tuhan, tidak terhubung dan tidak melekat. Hati yang dijaga, dari sanalah terpancar sebuah kehidupan. Lewat hati saudara, lewat hidup saudara, terpancar kehidupan yang penuh sukacita, penuh kemenangan. Ini media yang kedua ini, kekasih Tuhan Yesus. Sebab itu kita menjaga hati kita supaya iblis tidak dapat menipu hati saudara. Tapi hati saudara melekat dengan Tuhan, menjaga hatimu dengan segenap hatimu, maka terpancarlah kehidupan yang senantiasa dunia melihat Kristus ada di dalam hidup saudara. Media yang ketiga, kekasih Tuhan Yesus, adalah mulut. Lewat mulut ini, kekasih Tuhan, bisa terjadi keputusan yang salah ketika iblis berhasil menipu saudara.
Karena itu kekasih Tuhan, media yang ketiga ini juga perlu saudara berjaga. Karena lewat mulut kita dikatakan bahwa lidah itu tidak bertulang. Tetapi lidah kita oleh mulut kita dapat berkata yang mati engkau hidup kembali. Dan lewat perkataan sebaliknya dapat melumpuhkan anak-anak Tuhan. Melumpuhkan orang-orang dan membunuh orang-orang kekasih Tuhan. Karena itu jaga mulut kita. Waspada dengan perkataan kita. Kiranya perkataan kita senantiasa adalah perkataan yang memberkati, yang membangkitkan semangat orang yang letih lesu, memberikan sukacita, memberikan damai sejahtera pertolongan lewat perkataan firman yang saudara perkatakan. Saya percaya ketiga media ini, kekasih Tuhan Yesus, kita boleh menjaga dengan segala kewaspadaan. Media yang pertama, pikiran kita memikirkan sesuatu yang sedap tentang kerajaan Allah, tentang surga kebenaran, keselamatan yang sudah Allah berikan. Dan ketika waktunya tiba, Tuhan menjemput kita di awan-awan permai. Tuhan dapati saudara adalah menjadi gadis-gadis bijaksana yang pelitanya terus menyala kekasih Tuhan. Jadilah pemenang dalam tiga media ini. Pikiran, hati, dan mulut kita. Kita boleh naikkan syukur kita kepada Tuhan. Dan saudara, alami kemenangan itu. Yang kedua tadi dikatakan adalah bahwa senjata iblis yang kedua adalah panah api. Di dalam panah api ini iblis berusaha menyerang gereja Tuhan. Menyerang pikirannya, menyerang hatinya, menyerang mulutnya. Supaya mereka dikalahkan dan berbuat dosa. Yang kedua ini kekasih Tuhan, panah api sejahat ini. Supaya anak-anak Tuhan jatuh dalam dosa, melakukan dosa, bukan lagi kebenaran firman. Inilah strategi. Siasat-siasat si jahat. 2000 tahun lamanya dia punya pengalaman melemparkan serangan-serangan. Melemparkan panah-panah api si jahat. Lalu ketika dia berhasil melumpuhkan anak-anak Tuhan. Maka anak-anak Tuhan akan kehilangan iman. Karena itu kita harus menyadari. Poin yang kedua ini. Jangan sampai saudara kehilangan iman. Karena iblis berhasil melemparkan senjata-senjatanya kepada saudara. Tapi pada pagi hari ini saudara menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Kita baca bersama-sama dalam Efesus 6 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Kamu akan mampu memadamkan semua panah api dari si jahat. Kekasih Tuhan Yesus, betapa dahsyatnya saudara dan saya karena Allah. Karena perkenanan Tuhan, karena penyertaan Tuhan, Tuhan menaruh kuasa, Tuhan menaruh otoritas kepada saudara dan saya. Dan ingat, saudara memiliki status. Status saudara harus saudara ingat. Ketika saudara berjalan mengiring Tuhan, saudara punya status. Status sebagai anak-anak Allah. Status sebagai imam, status sebagai raja. Status ini adalah membuat saudara dan saya percaya diri. Percaya diri bahwa kuasa yang daripada Allah. Aku anak Allah. Aku sebagai imam. Aku sebagai raja dalam nama Yesus. Inilah perkenanan Tuhan yang luar biasa. Dengan saudara menyadari status saudara. Saya percaya saudara dengan sikap seorang prajurit yang gagah perkasa dalam nama Yesus. Engkau penipu, engkau pendakwa, engkau yang menipu, mengintimidasi anak-anak Tuhan. Oleh panah-panah apimu yang kau lemparkan, saya hancurkan kuasa pekerjaanmu. Rancangan-rancangan yang kau bangun, saya hancurkan di dalam nama Yesus. Kekasih Tuhan Yesus, ini senjata iblis yang dia terus perhadapkan supaya anak-anak Tuhan tadi kehilangan iman, berbuat dosa, tidak lagi melekat dengan Tuhan, tidak lagi percaya akan kuasa Tuhan, dia menjauh daripada Tuhan. Inilah semuanya yang iblis lakukan. Sebab itu Yohanes 10 ayat 10 itu kembali bahwa dikatakan bahwa dia pencuri. Dia mencuri kehidupan saudara, kebahagiaan saudara. Jangan izinkan iblis mengambil sebuah keuntungan atas kehidupan saudara.
Karena saudara sebagai anak-anak Allah, sebagai imam, sebagai raja, jadilah pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Saya percaya kekasih Tuhan Yesus, saudara yang terhubung melekat intim dengan Tuhan, yang selalu terkoneksi dengan Tuhan Yesus, engkau menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Dan saya tambahkan kekasih Tuhan, lalu kalau iblis punya senjata, anak-anak Tuhan punya senjata Allah. Amin. Dahsyat kau Tuhan Yesus, engkau memperlengkapi kami dengan senjatamu. Kekasih Tuhan, yang pertama senjata Allah, senjata anak-anak Allah adalah berdiri tegap, berikat pinggang kebenaran, berbaju jirah keadilan, kasut kerelaan memberitakan Injil, lalu perisai iman, ketopong keselamatan, pedang roh, doa dan puasa. Saudara dan saya bisa melakukan semuanya. Senjata-senjata ini di dalam doa dan puasa, saudara lumpuhkan tipu muslihat si jahat. Saudara lumpuhkan segala panah-panah api si jahat yang dia lemparkan kepada saudara. Tapi saya percaya dengan semua selengkap senjata Allah menyatakan kemuliaannya sehingga saudara ngalamin kemenangan. Bahkan engkau lebih dari pemenang. Dengan apa lagi? Dengan menyebut Yesus. Dengan menyebut Yesus, musuh saudara dikalahkan. Iblis gemetar. Dengan saudara menyebut Yesus, kuasa kegelapan, tipu muslihat sejahat telah dihancurkan lewat perkataan dalam nama Yesus. Maka musuh saudara meninggalkan saudara. Darah Yesus. Saudara berkata darah Yesus. Hanya mendengar darah Yesus, iblis meninggalkan saudara. Tipu muslihat telah dilumpuhkan, dikalahkan lewat salib Kristus. Saudara dan saya melakukan perkara yang luar biasa. Bahkan kita dijadikannya pemenang yang luar biasa. Dan juga kesaksian kita. Kita setiap hari menyaksikan perbuatan Tuhan yang ajaib. Perkara-perkara yang luar biasa. Kebaikan Tuhan yang tidak terhitung oleh kita. Setiap detik, setiap menit, setiap waktu, setiap hari. Karena saudara dan saya terhubung dan melekat dengan Kristus Yesus. Kekasih Tuhan, ini adalah senjata-senjata kita. Berikutnya ada pujian penyembahan. Bagian dari senjata anak-anak Allah. Lewat pujian penyembahan saudara, ada kuasa lewat pujian penyembahan kita kekasih Tuhan. Berikutnya adalah kasih yang sejati dan juga ada kesehatian, kesepakatan yang disebut dengan unity. Kita bersatu dengan teman-teman sepelayanan, suami istri. Dimulai dari Yerusalem kita, suami istri, anak-anak kita, keluarga, seisi rumah kita. Haleluya, dipakai Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan dimulai dari Yerusalem saudara. Saya percaya saudara pada pagi hari ini yang mendengarkan renungan firman ini, saya percaya engkau menjadi pemenangnya. Engkau menjadi pemenangnya. Dan saya katakan bahkan engkau lebih dari pemenang. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, jangan lagi engkau mau ditipu. Jangan lagi engkau mau ditindas. Jangan lagi engkau mau dicuri kebahagiaanmu. Biarkan lewat senjatamu, senjata yang Allah sudah perlengkapi kepada saudara. Saudara menjadi pemenangnya. Saudara berbahagia karena Kristus Tuhan yang ajaib melakukan perkara-perkara yang dahsyat. Dan otoritas itu telah berkuasa kepadamu. Saudara tinggal membuka setiap pintu-pintu yang tertutup menjadi terbuka. Karena saudara sebagai status sebagai anak-anak Allah, sebagai imam, sebagai raja, membuka pintu yang tertutup itu menjadi terbuka. Kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan Yesus, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memampukan saudara dan saya berjalan menuai kemenangan demi kemenangan. Kita bawa jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu yang meneguhkan setiap kami pada pagi hari ini. Umat-Mu yang mendengar firman ini Tuhan, kami percaya mereka menjadi pemenang. Bahkan lebih dari pemenang. Kami percaya pagi hari ini Engkau Allah yang menaruh kasih-Mu kepada setiap kami. Bahkan Engkau memberi kami otoritas-Mu Tuhan Yesus. Kami sebagai anak-anak Allah, kami sebagai imam,
bahkan kami sebagai raja. Tuhan, terima kasih kami memiliki status ini dan kami dengan percaya diri menyatakan bahwa lewat kuasa Roh Kudus-Mu yang bekerja di dalam kami, memampukan kami Tuhan Yesus, bahwa roh yang ada di dalam kami lebih besar dari roh apapun yang ada di dalam dunia ini. Segala tipu muslihat si jahat, segala panah api si jahat telah kami lumpuhkan, telah kami kalahkan dengan kuasa Yesus, darah Yesus yang menguduskan setiap anak-anak Tuhan. Pada pagi hari ini dimanapun kau berada, jadilah pemenang, bahkan engkau lebih dari pemenang. Dan lewat perkenanan Tuhan dan lewat kemenangan yang sudah saudara terima pada pagi hari ini, berjalanlah, bergeraklah, lakukan tugas pelayananmu, menangkan jiwa-jiwa bagi kemuliaan nama Tuhan. Dimulai dari Yerusalem saudara, bahkan di marketplace di mana saudara ditempatkan, saudara dipakai Tuhan menjadi berkat bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Kekasih Tuhan Yesus, kita akhiri pada pagi hari ini ibadah morning call hari ini. Kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan Yesus, kita menerima berkat-Nya. Kekasih Tuhan Yesus, terimalah berkat daripada Tuhan Yesus, berkat yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga, cinta kasih serta persekutuan yang manis bersama Roh Kudus menyertai kehidupan saudara dan saya mulai pada pagi hari ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang percaya katakan bersama-sama, amin.